Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang senantiasa kita memohon daripada pertolongannya dan juga hidayahnya. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki hidayah, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah kehendaki seorang itu dalam kesesatan, maka tidak ada seorang pun yang bisa untuk memberikan hidayah kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing setiap langkah kaki kita, setiap hembusan nafas kita. Semoga semuanya itu adalah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat beliau, serta orang-orang yang mereka senantiasa istiqomah selalu berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya sampai yaumil qiyamah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentu persaingan yang sangat-sangat baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di antara daripada persaingan bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun dan juga Rasulullah SAW memotivasi kita untuk senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dengan nikmat yang ada di surga tersebut, maka hendaklah orang-orang yang berlomba-lomba, mereka berlomba-lomba untuk meraihnya. Dan di antara daripada perlombaan yang sepatutnya untuk kita lakukan adalah bagaimana kita berlomba-lomba untuk mendapatkan daripada warisan para anbiya, warisan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, yang mana warisan mereka bukanlah berupa harta ataupun tanah yang lebar, akan tapi warisan semua para nabi adalah ilmu. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan, innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirham, bahwasanya para nabi semuanya dari Nabi Adam sampai dengan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, mereka itu tidak mewariskan dinar atau dirham. Sesungguhnya apa yang mereka wariskan, kata Rasulullah SAW, al-ilm, itu ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadin wafirin. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengambil bagian ilmu yang mana diwariskan oleh para anbiya, maka sungguhnya dia telah mengambil bagian yang sangat
sangat-sangat berharga, bagian yang sangat-sangat menguntungkan, bagian yang sangat baik untuk kehidupan dunia ataupun di kehidupan akhirat daripada orang yang mengambilnya. Insya Allah hadirin yang kita di malam hari ini, di majelis ini adalah untuk kita mengambil daripada sebagian daripada warisan para anbiya, warisan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu. Yang mana pada saat ini banyak mereka yang berlomba-lomba untuk memperebutkan daripada harta kekayaan orang tuanya. Bahkan ada yang rela meracuni seluruh keluarganya untuk supaya mendapatkan harta. Ada yang rela membunuh saudaranya sendiri, yang satu susuan dengan dia habisi untuk sekedar mendapatkan daripada segelintir daripada harta dunia. Maka seharusnya kita sebagai seorang muslim, kita harus tahu bahwasanya warisan yang paling berharga adalah bukan harta dunia, akan tapi adalah ilmu. Yang mana ketika kita mengambilnya, insya Allah kita mengambil daripada jatah yang sangat-sangat beruntung ataupun yang sangat-sangat berharga untuk kita semua. Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insya Allah pertemuan kita pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan daripada hadis Arba'in An-Nawawi yang nomor 2, yang mana kemarin kita sudah sedikit sampaikan beberapa hal terkait daripada faidah-faidah yang bisa diambil daripada hadis yang nomor 2 ini. Baik, mungkin sedikit mengulas daripada apa yang kemarin pernah kita sampaikan. Kemarin kita pernah menyampaikan bahwasannya salah satu daripada kebiasaan Rasulullah SAW adalah beliau berbaur dengan masyarakat, ataupun di situ kala itu adalah para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bukanlah orang yang eksklusif, artinya menjauhkan diri dari keramaian. Ya, itu kemarin kita sudah sampaikan. Artinya kalau kita ingin meneladani Rasulullah SAW, jadilah kita sebagai makhluk sosial yang mau bergaul dengan orang lain. Bahkan mungkin yang bisa dibilang orang di luar daripada Islam, kita tetap dianjurkan untuk selalu bermuamalah yang baik. Baik. Kemudian beberapa faedah yang berikutnya daripada yang kemarin kita sudah pernah sampaikan adalah bagaimana Malaikat Jibril itu mengajarkan kepada kita tentang etika berada di majelis ilmu. Ya, di antara daripada etika yang diajarkan oleh Malaikat Jibril yang hadir ketika itu kepada Rasulullah SAW menanyakan tentang Islam, iman dan juga ihsan, maka salah satunya adalah bagaimana seorang yang belajar ilmu agama dia harus memperhatikan daripada penampilannya. Ya, penampilannya harus serapih mungkin. Bagaimana kita melihat ataupun kita tahu daripada Malaikat Jibril ketika hadir di majelis ilmu ataupun bertanya kepada Rasulullah SAW, itu memakai pakaian yang serba putih, yang sangat putih, ya. Kemudian rambutnya pun warna hitam dengan tersisir rapi. Ini menunjukkan akan bagaimana Malaikat Jibril mencontohkan ketika hadir di majelis ilmu, hendaklah kita memperhatikan daripada penampilan kita. Baik, kemudian di antara daripada faedah juga yang kemarin kita pernah sampaikan adalah etika ketika berada di majelis ilmu yang berikutnya adalah duduk dengan tenang. Ya, duduk dengan tenang, memposisikan diri dengan baik. Bagaimana Malaikat Jibril duduk sedekat mungkin dengan Rasulullah SAW sampai dikatakan menempelkan lutut beliau dengan lutut Rasulullah SAW dan beliau meletakkan tangannya di atas pahanya. Ini menunjukkan bagaimana dekatnya dan juga bagaimana posisi duduk daripada Malaikat Jibril ketika ingin mendapatkan ilmu. Yang mana kebanyakan daripada kaum muslimin di keadaan ataupun di zaman kita sekarang ini, banyak mereka yang memilih untuk hadir di majelis ilmu, tapi mohon maaf bukan paling depan, tapi milih paling pojok-pojokan, gitu ya, sender-senderan semua, iya, sender-senderan semua, atau berebut posisi yang paling belakang. Ya, ini tentunya agak lumayan jauh daripada etika yang seharusnya kita pegang. Orang yang paling baik adalah ketika hadir di majelis ilmu adalah yang paling dekat dengan sumber ilmu yang disampaikan. Itu yang paling baik, sebagaimana dicontohkan oleh Malaikat Jibril. Kemudian juga faedah yang kemarin pernah kita sampaikan adalah bagaimana
malaikat Jibril mencontohkan etika ketika bertanya. Ya, ketika bertanya ada etikanya, yaitu apa? Dengan memakai kosakata ataupun nada panggilan yang halus, yang lembut. Kayak contoh, malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Ya, beda dengan misalkan, "Hei Muhammad," beda ya. Atau misalkan, "Muhammad, kabar beritahu aku tentang misalkan Islam dan seterusnya." Ini tidak sedemikian. Bagaimana juga malaikat Jibril memakai kata ketika bertanya, yaitu akhbirni anil Islam, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Ini kata-kata yang sangat-sangat halus, ya, kata-kata yang sangat halus. Tidak sembarang misalkan, "Muhammad, Islam itu apa?" Ya, tidak seperti itu. Tapi apa? Dengan ungkapan yang sangat baik, kabarkan kepadaku tentang Islam. Ini untuk tentunya salah satu fungsinya adalah bagaimana kita mendapatkan daripada keberkahan ilmu, ya, keberkahan ilmu. Baik. Di antara daripada adab yang berikutnya yang malaikat Jibril contohkan kepada kita adalah bagaimana dibolehkannya, ya, orang yang sudah tahu tentang suatu permasalahan untuk apa? Menanyakan kepada misalkan narasumber. Tujuannya apa? Untuk agar supaya orang-orang lain ataupun selain daripada dirinya itu bisa tahu. Contoh di sini misalkan, misalkan sudah tahu tentang apa itu Islam misalkan, tapi sengaja agar supaya apa? Orang yang hadir di majelis ilmu yang mungkin belum tahu itu diberitahu, gitu ya. Makanya bertanya, "Ustaz, apa itu Islam?" Ya, padahal sudah tahu. Ini dibolehkan. Ya, dalam rangka apa? Untuk supaya agar supaya narasumber ataupun ustadz yang menyampaikan itu menyampaikan terkait daripada hal yang ditanyakan kepada jamaah yang lain. Ya, tapi dicatat bukan dalam rangka menguji. Ya, kadang-kala ada beberapa jamaah gitu ya, ini bertanya tapi dengan pertanyaan sifatnya pengen menguji gitu ya, ngetes gitu. Ustadz ini seperti apa gitu ya, atau mungkin ini pendapatnya seperti apa, hanya sekedar muji, ya. Ini tentunya kalau bisa dijauhkan. Apalagi misalkan bertanya yang sifatnya ingin mengadu domba, ataupun misalkan memancing amarah daripada jamaah kaum muslimin. Misalkan hadir di majelis ilmu, ya, tanya tentang hal-hal misalkan yang sangat sensitif gitu misalkan, ataupun bahkan mengungkit daripada mungkin yang masalah khilafiyah yang mu'tabar, ya, khilafiyah yang memang diakui oleh para ulama. Sebenarnya nggak masalah, cuma kalau misalkan ada niat untuk supaya apa? Mengadu domba ataupun bahkan menyebabkan kehancuran, maka ini tentunya harus ditinggalkan, ya, harus dijauhi. Baik. Ini beberapa faedah terkait daripada bagaimana ketika malaikat Jibril itu bertanya kepada Rasulullah SAW. Kemarin kita sudah sampaikan juga bagaimana pembahasan yang pertama, yaitu terkait daripada rukun Islam, ya. Apa itu Islam kemarin kita sampaikan? Islam, ya, apa itu Islam kemarin? Sudah disampaikan belum? Belum, ya. Apa itu Islam? Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-tha'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Apa itu Islam? Islam adalah kita berserah diri kepada Allah dengan apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Kita tunduk patuh dengan menjalankan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada yang wajib-wajib ataupun yang sunnah. Begitu juga meninggalkan semua hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, yang sifatnya itu haram ataupun yang makruh. Kita harus tinggalkan. Kemudian tidak cukup sampai situ. Kalau dikatakan Islam kita itu sempurna, kita harus berlepas diri dari apa? Kesyirikan dan juga pelaku kesyirikan. Ya, pada pertemuan yang pertama dulu pernah kita sampaikan terkait masalah ini, jadi tidak terlalu banyak lebar kita bahas. Baik. Kemarin juga kita sebutkan terkait daripada rukun-rukun Islam. Oke, pertanyaan berikutnya. Siapa yang tahu apa itu rukun Islam? Apa itu rukun Islam?
Rukun Islam artinya apa? Ayo, ada yang tahu? Rukun Islam artinya apa? Kalau misalkan ditanya rukun Islam ada berapa? Pasti semuanya kompak 5 ya. Rukun Islam apa saja? Nah, ada syahadat, sholat, zakat, puasa. Saya tanyanya rukun Islam itu apa? Ya, apa arti rukun Islam? Ya. Kemarin kita sudah sampaikan ya di sini. Rukun. Apa itu rukun? Apa itu rukun? Syarat. Syarat sama rukun beda. Dalam fikih itu ada namanya syarat sah, ada rukun. Misalkan syarat sah sholat, rukun sholat, ada juga wajib sholat. Tuh macam-macam. Apa itu rukun? Kemarin kita sudah pernah sampaikan. Kalau nggak salah di sini, belum ya? Oh belum. Baik. Belum. Baik. Rukun. Apa itu rukun? Sesuatu yang harus ada. Ya, sesuatu yang harus ada, dan ketika tidak ada itu menyebabkan batalnya sesuatu. Contohnya. Ya, saya ulangi. Rukun adalah apa? Sesuatu yang harus ada, ya, pada sesuatu, ya. Dan ketika tidak ada, maka menyebabkan apa? Batalnya sesuatu. Contoh. Misalkan rukun sholat, misalkan. Ada yang tahu rukun sholat apa saja? Salah satunya, contoh misalkan apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram termasuk daripada rukun sholat. Ketika misalkan kita sholat, kita nggak membaca takbiratul ihram, sah atau enggak sholatnya? Jadi batal sholatnya. Sholatnya itu tidak teranggap. Kenapa? Kita meninggalkan salah satu rukun, ya, atau misalkan Al-Fatihah misalkan, ya, kita tinggalkan, maka ini bisa menjadi penyebab apa? Batalnya sesuatu. Begitu juga dalam masalah rukun Islam. Kalau mau kita sampaikan pengertian rukun Islam sendiri secara garis besar dan juga makna singkatnya, rukun Islam artinya apa? Pokok-pokok ajaran Islam. Ya. Pokok-pokok ajaran Islam, itulah yang disebut dengan rukun Islam. Oleh karenanya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ini adalah apa? Porosnya ataupun pokok daripada ajaran agama Islam. Ya, ini disebut dengan apa? Rukun Islam. Baik. Kemudian kemarin kita sudah pernah sampaikan terkait dengan bagaimana syahadat, terus juga sholat dan sebagainya. Saya nggak terlalu panjang lebar karena nanti di hadis ketiga kita ada pembahasan khusus terkait daripada rukun sholat ataupun tentang bukan rukun sholat, rukun Islam nanti di hadis yang ketiga. Jadi insya Allah kita akan panjang lebar nanti di hadis yang ketiga pembahasan daripada rukun Islam. Baik, kita akan melanjutkan di sini yaitu sabda Rasulullah SAW ataupun rentetan daripada hadis ini. Setelah malaikat Jibril bertanya tentang Islam, maka malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni anil iman, ya, kabarkanlah kepadaku tentang iman, ya. Sebelum itu mohon maaf, ada satu faedah yang menarik yang perlu kita ambil, yaitu bagaimana sahabat Umar mengatakan ketika Rasulullah menjawab tentang rukun Islam, tentang Islam dikabarkan tentang 5 tadi yang kita sudah bahas, maka malaikat Jibril itu mengatakan sodakah, engkau benar. Tuh. Maka fa'ajibna lahu. Kemudian kata sahabat Umar, kami tertegun, ya, kami kaget. Dia yang bertanya, tapi dia membenarkan. Dia bertanya, tapi dia membenarkan. Ya, maka di sini lebih kita ambil kesimpulan memang bahwasanya malaikat Jibril ketika bertanya, bukannya malaikat Jibril itu nggak tahu, tapi apa? Dalam rangka malaikat Jibril itu mengajarkan. Bagaimana nanti di akhir hadis ada kata-kata daripada Rasulullah SAW, innahu Jibril, sesungguhnya dia adalah Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian untuk dalam rangka mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Ya, ini nanti di akhir disampaikan oleh Rasulullah SAW. Baik, kita masuk pada pembahasan iman. Malaikat Jibril bertanya tentang iman.
Maka Rasulullah SAW menjawab, iman adalah apa? Antu'minu billah, ya, engkau beriman kepada siapa? Allah. Kemudian apa yang kedua? Antu'minu billah, terus ayo, iman itu ada 6, apa saja rukun iman? Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, pada kitab-kitab Allah. Keempat, kepada rasul-rasul Allah. Kelima, hari akhir. Keenam, ya, takdir, ya, baik ataupun buruk. Ya, ini rukun Islam. Baik, kemarin kita pernah sampaikan terkait daripada bagaimana definisi Islam dan juga kemarin kaitannya dengan iman. Kemarin pernah kita singgung, ketika Islam itu disebutkan sendirian, maka dia mencakup makna iman. Begitu juga sebaliknya, ketika iman itu disebutkan sendirian, maka iman itu sudah mencakup makna Islam. Ya, sebagaimana istilah yang populer di kalangan para ulama terkait daripada iman dan Islam, ya, ataupun Islam dengan iman adalah idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kata para ulama terkait daripada definisi iman sama Islam, ya, ataupun Islam sama iman, kata para ulama istilahnya ada dua. Pertama, ketika keduanya itu berkumpul, idza istama'a, ketika keduanya berkumpul antara iman dan Islam dalam satu konteks pembahasan, contoh di sini dalam satu hadis ini, iftaraqa, maka keduanya berbeda. Ya, keduanya itu berbeda. Kalau misalkan berkumpul dua-duanya antara Islam dan iman, maka Islam itu adalah amalan-amalan zahir dan iman amalan-amalan batin ataupun hati. Itu kalau berkumpul kedua-duanya bersamaan. Wa idza iftaraqa, dan ketika keduanya itu berpisah sendiri-sendiri, gitu ya, ijtama'a, maka keduanya itu berkumpul. Paham? Jadi ketika misalkan iman itu disebutkan sendirian, itu sudah mencakup makna Islam. Begitu juga ketika Islam disebutkan sendirian, sudah mencakup makna iman. Nah, itu yang disebut dengan idza taraqa ijtama'a. Ketika mereka berpisah antara Islam dan iman tidak dalam satu konteks pembahasan, maka ijtama'a, mereka itu bersatu dalam apa? Makna. Baik, paham di sini? Kemarin kita Islam tadi sudah kita bahas juga. Sekarang kita masuk kepada pembahasan iman. Adapun definisi iman, para ulama bermacam-macam daripada mendefinisikan terkait daripada iman. Sekali lagi, memang ini tidak ada secara khusus dalam hadis menyebutkan tentang definisi iman. Ya, tidak ada secara khusus hadis yang menyebutkan misalkan iman adalah seperti ini seperti ini. Yang ada adalah kita akan dapati di Al-Quran ataupun di sunnah Rasulullah SAW yang disebutkan adalah apa? Bagian-bagian ataupun ciri-ciri daripada iman itu sendiri. Baik, para ulama mengambil kesimpulan dari berbagai macam dalil yang ada daripada Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW terkait daripada definisi iman. Apa itu iman? Ada yang ingat? Iman, al-iman itu apa? Al-iqtiqadu bil jinan, al-iqtiqadu bil jinan, wal qawlu bil lisan, wal amalu bil arkan, wa yazidu bi ta'ati rahman, wa yanqusu bil isyan. Ya, wa yanqusu bil isyan. Ini pernah saya sampaikan di Telkom Sigma ketika itu saya ngisi rutin ketika ketika Ramadan. Ada yang jamaah menghampiri saya. Beliau bertanya, Ustaz, itu definisi iman itu dari mana Ustaz dapat gitu? Dari hadis atau dari perkataan ulama? Maka saya bilang itu dari para ulama, ya, bukan disimpulkan dari hadis. Beliau mengasih tahu, Ustaz, yang saya tahu kalau misalkan dari hadisnya adalah palsu. Ya, hadisnya adalah palsu. Beliau menunjukkan redaksi hadis memang benar, di situ redaksinya seperti itu ya. Iman adalah dengan apa? Meyakini dengan hati, terus dengan lisan dan seterusnya. Tapi kalau status hadisnya adalah apa? Hadis palsu. Makanya kita sampaikan ini bukan definisi dari hadis Rasulullah SAW, tapi ini adalah merupakan kesimpulan
yang mana disimpulkan oleh para ulama sehingga muncul satu definisi. Contoh ya, sebenarnya kalau mau kita katakan definisi iman itu banyak macamnya, bukan hanya satu. Ini kita sebutkan salah satunya, yang mana ini mencakup daripada beberapa pengertian yang disampaikan oleh ulama-ulama yang lain. Apa itu iman? Iman artinya kita meyakini dengan hati kita, ya. Hati kita yakin, itu yang dimaksud dengan iman. Kalau misalkan hati kita nggak yakin, bisa nggak dikatakan iman? Misalkan Allah yang maha menciptakan segala sesuatu, tapi dalam hatinya nggak yakin, ragu, bisa dikatakan beriman nggak? Nggak bisa, ya. Belum bisa dikatakan beriman. Kenapa? Ada keraguan. Artinya dia belum yakin. Yakin itu sama ragu itu berbeda, ya. Yakin dan ragu itu berbeda. Jadi kalau seseorang yang masih meragukan dalam hatinya, artinya misalkan contoh tentang adanya Allah Subhanahu Wa Taala misalkan, atau dengan adanya para malaikat, dengan kitab-kitab yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, atau dengan rasul-rasul yang Allah utus, atau dengan hari kiamat, ya, atau dengan takdir, dia ragu, ya, meragukan. Maka pada dasarnya dia belum pantas untuk disebut sebagai seorang mukmin. Kenapa? Belum beriman hatinya, ya, hatinya belum beriman. Yang mana hati ini menjadi standar paling vital dalam mengategorikan seorang itu iman ataupun tidak. Karena ketika kita dapati banyak contoh misalkan sahabat Bilal. Sahabat Bilal ketika itu disiksa oleh orang-orang kafir, ya. Maaf, bukan Bilal. Ya, Bilal juga termasuk ya disiksa oleh orang kafir. Tapi yang terkenal dengan ceritanya adalah Yasir, ya. Ya, bagaimana ketika disiksa sampai disuruh untuk mengucapkan kalimat-kalimat kufur, ya. Beliau mengucapkan dengan lisannya kalimat-kalimat kufur, tapi hatinya mengingkarinya. Artinya hatinya itu tidak seperti halnya yang diucapkan. Maka yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan lisannya, tapi hatinya. Oleh karenanya dalam masalah keimanan, hal yang paling vital ataupun yang paling penting adalah hati. Yang mana yang tahu hati adalah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya jaga hati kita. Jangan sekali-kali muncul keraguan tentang keimanan kita, ya. Harus pertama tadi yakin dengan hati. Oke, apakah cukup hanya sekedar yakin dengan hati? Tentunya tidak. Makanya para ulama menyampaikan wal qaulu bilisan. Ada tambahannya, yaitu dengan mengimplementasikan atau mencerminkan daripada keimanan yang ada dalam hati itu dalam lisan kita. Lisan kita senantiasa menunjukkan bahwasanya kita itu adalah seorang yang beriman. Kalau ngomong tidak pernah berdusta, ya. Kalau misalkan ngomong tidak menyakiti tetangga. Ini cerminkan dalam lisan kita. Atau misalkan kita lebih khusus lagi kalau masalah keimanan, yaitu dengan kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu menjadi saksi ataupun menjadi bukti bahwasanya ada yang di dalam hati itu adalah bagaimana yang tercermin dalam lisan kita. Meskipun sekali lagi saya sampaikan, lisan itu belum tentu mencerminkan apa yang ada di dalam hati. Ya, bagaimana kayak kemarin kita sampaikan, seorang Arab Badui yang datang kepada Rasulullah SAW yang diabadikan dalam Al-Quranul Karim, mereka berkata, qalu amanna, wa Rasulullah kami beriman. Kata mereka orang-orang Arab Badui, orang-orang Arab pegunungan gitu ya. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, kul, katakanlah wahai Muhammad, lam tu'minu, kalian itu belum beriman, ya, kalian itu belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tapi katakanlah kami telah Islam, kami telah tunduk. Kenapa? Walau mayadkhulul imanu fi qulubikum, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Kalian mengatakan syahadat, kalian mengucapkan syahadat, itu sebatas lisan saja. Hati kalian itu pada dasarnya belum beriman, belum yakin, ya. Oleh karenanya katakanlah kalian itu Islam, bukan beriman. Makanya kemarin kita sampaikan, seorang muslim belum tentu mukmin, tapi seorang mukmin itu sudah pasti muslim, ya. Oke. Kita kembali kepada definisi tadi, bahwasanya selain daripada hati, ya, yang
harus terpenuhi juga. Yang kedua adalah bagaimana kita cerminkan dengan lisan kita. Kemudian juga bukan hanya sekedar lisan kita mengucapkan, misalkan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada malaikat, saya beriman kepada kitab-kitabnya, saya beriman kepada rasul-rasulnya. Tidak hanya cukup sampai di situ. Iman itu bukti apa, membutuhkan pembuktian. Iman itu bukan hanya sekedar hati ataupun lisan saja mengatakan beriman, tapi iman itu menuntut adanya apa? Pembuktian. Makanya para ulama mengatakan definisi iman yang ketiga adalah apa? Wal amalu bil arkan. Kita beramal dengan anggota tubuh kita. Ya, anggota badan kita. Kita beramal. Kalau kita beriman, tunjukkan bahwasanya kita itu beriman. Yaitu orang beriman adalah apa? Mereka misalkan sholat. Ketika misalkan ada panggilan Allah ya untuk melaksanakan sholat, dia dahulukan daripada panggilan selain Allah. Itu menunjukkan orang itu beriman. Ketika berdagang misalkan dia jujur. Ya, ketika misalkan ada cacat ya, jadi di lemari ini ada yang bengkok sedikit nih misalkan, ini jujur gitu ya. Atau misalkan masalah-masalahnya misalkan apa namanya jualan buah misalkan ya, jangan sampai obral 10.000 gitu ya, isinya 3 buah, yang atasnya apa namanya buahnya itu yang baik-baik gitu ya, bagus-bagus gitu. Tapi ternyata di baliknya itu udah busuk gitu ya, nggak diterangin, nggak disampaikan. Ini termasuk apa? Kecurangan. Dan ini bukan sifat seorang mukmin. Seorang mukmin tidak berlaku seperti itu ya. Mukmin dia harus apa? Jujur. Ini salah satunya. Begitu juga mungkin misalnya masalah-masalah yang lain. Contoh misalkan masalah keluarga ya. Masalah keluarga. Cerminkan diri sebagai seorang yang beriman. Bagaimana seorang laki-laki itu menjadi pemimpin, bagaimana seorang wanita dia menjadi apa? Ibu rumah tangga yang baik, menjadi istri yang baik, patut taat kepada pemimpinnya ataupun imamnya ya. Begitu juga bagaimana ketika misalkan anak-anaknya itu disekolahkan di sekolah-sekolah yang baik gitu ya, yang tidak mengajarkan misalkan teori-teori ataupun hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan keyakinan daripada agama Islam yang lurus. Ini penting. Ini cerminan daripada apa? Orang beriman. Termasuk orang yang beriman juga adalah bagaimana ketika orang itu hadir di majelis ilmu. Ya, ini termasuk ciri kita itu apa? Termasuk beriman. Baik, paham di sini ya? Kemudian tidak cukup sampai dengan itu saja. Artinya bukan hanya dengan hati, lisan dan juga amalan anggota badan, tapi kita harus tahu bahwasanya apa? Iman itu yazidu bi ta'atir rahman, akan bertambah keimanan itu. Iman itu bisa bertambah ya. Iman itu bisa bertambah atau bertambah kuat. Yaitu apa? Dengan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, menjalankan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah. Maka ini akan membuat kita itu semakin kuat imannya. Dan apa? Wa yanqusu bil isyan, kata para ulama. Dan iman itu akan bisa berkurang, akan bisa terkikis, bahkan bisa hilang dari diri seorang adalah apa? Ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau tahu nih, kadar iman kita seperti apa, ya, maka lihat bagaimana apa? Amalan kita. Kalau kita semangat beribadah dan semangat meninggalkan yang maksiat, maka itu pertanda iman kita sedang apa? Naik. Ya, sedang apa? Naik. Tapi kalau misalkan kita asik bermaksiat, kemudian ketika beribadah kita malas, maka iman kita pasti sedang apa? Turun. Ini kalau misalkan ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana mengetahui kadar iman kita? Lihat bagaimana semangat kita dalam beribadah. Lihat bagaimana kita dengan maksiat. Apakah kita tinggalkan atau kita malah asik dengan maksiat? Ini bisa menjadi apa? Standar untuk bagaimana mengukur keimanan kita. Baik. Selanjutnya, iman yang pertama adalah bagaimana kita itu beriman kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, puncak daripada seorang itu dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika seorang itu mentauhidkan ataupun mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu puncaknya. Ya. Jadi bukan hanya sekedar menghafal 99 nama saja. Kalau sekedar menghafal 99 nama itu dikatakan dia itu beriman pada Allah, ini ternyata enggak demikian.
Banyak orang-orang kafir, mereka juga hafal. Bahkan ada orang kafir, mereka yang bisa mengarang tafsir, ya, mengarang misalkan kamus bahasa Arab misalkan, ada banyak ya. Hafal hadis-hadis Rasul banyak. Makanya standarisasinya bukan sekedar hafalan, tapi bagaimana ketika seorang itu ketika beribadah adalah memurnikan ibadah itu adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas di sini ya. Kemudian yang kedua adalah beriman kepada para malaikat-malaikat. Kita tahu malaikat itu benar adanya. Malaikat itu bukan hanya sekedar ruh, tapi memang mereka punya jasad. Mereka punya jasad. Malaikat itu punya jasad sebagaimana jin dan juga manusia. Mereka pun bisa mati. Ya, malaikat itu bisa mati ketika tugasnya sudah selesai, tegak hari kiamat, mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada, ya. Baik. Jangan sampai seperti halnya orang-orang sufi, ya. Orang-orang sufi ini meyakini bahwasanya malaikat itu hanya sekedar roh gitu. Atau bahkan misalkan jin atau syaitan itu hanya sebatas daripada keinginan saja. Jadi kalau misalkan keinginan baik itu adalah malaikat, kalau keinginan buruk itu adalah syaitan, ya. Sebagaimana sering di televisi itu muncul gitu ya, kling kanan gitu ya, warna putih gitu ya, bisikan-bisikan yang baik, oh malaikat gitu ya. Kling kanan gitu ya, bisikan-bisikan yang buruk. Ya ini tidak demikian. Artinya tidak seperti halnya yang mungkin digambarkan di media sosial. Malaikat itu, sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyampaikan, contoh misalkan malaikat Jibril alaihissalam itu mempunyai sayap 60.000 sayap itu bahkan menutupi daripada ufuk gitu. Saking besarnya daripada malaikat itu ada. Ya, malaikat itu punya sayap. Tapi bagaimana wujudnya? Apakah perempuan atau laki-laki? Ya jelas kalau secara daripada dalil-dalil yang ada, malaikat itu adalah laki-laki. Nggak ada malaikat perempuan. Wallahu ta'ala. Yang kita tahu bahwasanya secara dalil yang ada, malaikat itu adalah laki-laki. Dan malaikat itu mereka mempunyai tugas yang berbeda-beda. Ada yang mereka menanya di dalam kubur, ada yang menjaga neraka, ada yang pergantian siang dan malam untuk mencatat misalkan amal-amal baik. Ada yang mereka misalkan standby misalkan di pagi hari, ada yang standby misalkan di malam hari. Ya, bagaimana ketika misalkan kita sholat subuh, ya, itu termasuk sholat yang baik. Kenapa? Disaksikan oleh malaikat. Ya. Malaikat siang itu akan berganti shift, ya, menggantikan malaikat malam. Jadi pergantian akan disaksikan dua malaikat, yaitu malaikat malam dan malaikat siang. Ini salah satunya. Jadi malaikat itu benar adanya. Dan malaikat itu bisa menyerupai manusia, bisa menyerupai juga makhluk Allah yang lain. Ya, yang paling sering adalah manusia yang kita dapati, ya. Bagaimana malaikat itu ada kata Rasulullah SAW itu menyerupai salah seorang daripada sahabat Rasul, ya, yang perawakannya ataupun wajahnya itu tampan gitu. Ada, ya. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan demikian. Jadi malaikat itu kadang-kala bisa menyerupai daripada manusia. Ustaz, gimana kalau misalkan tiba-tiba ada yang datang ngasih nasihat, tolong kamu kasih hadiah ini untuk ibu kamu yang sudah meninggal. Terus tiba-tiba hilang, ping gitu ya. Oh itu malaikat, Ustaz. Belum tentu, ya. Belum tentu. Bisa jadi itu adalah syaitan atau jin, ya. Jin yang misalkan memberikan bisikan untuk supaya mengamalkan barangkali yang tidak sesuai dengan syariat. Saya pernah, gitu ya. Bukan nampak jinnya, enggak. Tapi ketika itu saya pernah mainan jin waktu masih zaman SMK. Ini masa kelam gitu ya. Dulu kayak main dua dunia, masukkan ke tubuh orang, ditanya-tanya gitu ya. Ngasih nasihat bagus banget kayaknya kalau bagi orang awam, ya. Tolong hadiahkan ini untuk orang tua kami yang sudah meninggal dan seterusnya gitu. Padahal itu tidak dicontohkan oleh syariah. Oleh karenanya betul kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, yaitu al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bahwasanya sesuatu hal yang baru dalam agama Islam yang dibuat-buat itu jauh lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Orang yang melakukan hal-hal baru dalam agama itu menganggap dia dalam kebaikan. Sehingga ketika dinasihati, ini baik kok. Ini baik. Mana larangannya? Sekali lagi, kemarin kita pernah sampaikan, ya. Kalau masalah agama,
Yang ditanya bukan larangan, tapi apa? Perintahnya. Dalilnya mana? Kalau masalah dunia yang ditanya apa? Larangannya. Kenapa? Karena hukum asal daripada ibadah adalah haram sampai datang dalil syar'i yang mensyariatkannya. Dan hukum dasar dunia semuanya adalah halal sampai ada datang dalil yang mengharamkannya. Ya, ini kaidah yang harus kita pegang. Baik. Kemudian setelah malaikat adalah kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan itu banyak. Ya, ada yang berupa kitab yang kita populer kenal dengan misalkan kitab apa? Zabur misalkan, Taurat, apalagi Injil, ya, itu yang populer yang kita kenal. Ada juga yang Allah turunkan berupa mashahif, ya, lembaran-lembaran. Suhufi Ibrahim wa Musa. Contoh misalkan Nabi Ibrahim juga punya apa? Suhuf, itu punya lembaran-lembaran. Yang mana itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak seperti hanya Al-Qur'an, ya. Mungkin hanya sekedar beberapa problematika yang ada pada masa itu, ya. Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu ketika itu. Allah taala alam sahab. Jelas kita harus mengimani bahwasanya ada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan selain daripada Al-Qur'an. Tapi kita harus catat dengan baik, ketika Al-Qur'an Allah turunkan itu apa? Menghapus syariat-syariat sebelumnya. Syariat-syariat sebelumnya itu dihapus. Contoh misalkan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa, syariat yang dibawa oleh Nabi Isa, ataupun yang lain, maka apa? Ini dihapus ketika Al-Quran itu sudah turun. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk seluruh alam. Gak pandang bulu kayak itu umat-umat sebelumnya. أسرر قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يدايا